Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat malam. Senang sekali saya Nita Aswin kembali menjumpai Anda dalam program Bilang Bicara Langsung pada malam hari ini. Dan topik kita malam hari ini sangat menarik, yakni terkait dengan tingginya kasus stunting di Sulawesi Tengah. Kita bicara secara keseluruhan di Indonesia, pemirsa. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo, mengatakan angka stunting naik saat pandemi COVID-19. Setidaknya kurang lebih dari 2 juta anak yang diperkirakan mengalami permasalahan gizi, khususnya wasting di low and middle income countries, ya, yang bisa mengakibatkan stunting pada anak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan stunting ini, pemirsa? Masih banyak tentu kita yang awam terkait dengan stunting ini. Kita akan mengetahui apa stunting ini sebenarnya dan penyebabnya bagaimana. Lalu kemudian kami akan menginformasikan kepada Anda pemirsa bahwa Sulteng ada di urutan ke-8 tertinggi kasus stunting di angka 29,7%. Ini dari 34 provinsi. Dan untuk Sulawesi Tengah sendiri, Sigi adalah peringkat pertama, ya, yang kasusnya sangat tinggi, ada di angka 40,7%. Lalu bagaimana kemudian upaya pemerintah dan juga para akademisi yang kemudian bergelut meneliti terkait dengan kasus stunting yang ada di Sulawesi Tengah ini dan solusi-solusi apa saja yang sudah ditawarkan. Malam hari ini kita akan membahas ini dengan narasumber yang sudah hadir di Studio 1, pemirsa. Yang pertama adalah Ibu Profesor Dr. Rosmala Nur MSI. Beliau adalah akademisi yang juga merupakan guru besar bidang kesehatan masyarakat Universitas Tadulako, dan beliau juga adalah Kepala Puslit Kesehatan KB dan Stunting Universitas Tadulako. Assalamualaikum Ibu Prof. Waalaikumsalam Mbak Nita. Terima kasih sudah hadir malam hari ini Prof, ya. Senang sekali ketemu lagi kita. Iya, betul. Baik, selain Ibu Profesor Rosmala Nur, kami juga menghadirkan Bapak Insinyur Hasman Syamsul MKes. Beliau adalah Sekretariat Tim Percepatan Penurunan Stunting P2KB Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Hasman. Waalaikumsalam Mbak Nita. Terima kasih sudah hadir Pak Hasman malam hari ini dan kita berbicara sesuatu yang sangat urgent begitu di Sulawesi Tengah, ya. Ada di urutan ke-8. Oke, baik, sebelum ke Pak Hasman bicara soal bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini memberikan solusi terkait permasalahan stunting di Sulawesi Tengah, saya ke Ibu Prof terlebih dahulu. Ya. Ibu Prof, masih banyak yang awam kemudian terkait dengan apa sebenarnya stunting ini. Yang kita tahu adalah hanya kurang tinggi begitu, ataupun juga kurang gizi. Lalu sebenarnya apa stunting ini, Ibu Prof, yang harus kita ketahui bersama gitu? Iya, baik, terima kasih Mbak Nita. Menarik perbincangan kita sore ini, ya. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh dan kembang. Ya. Jadi anak-anak yang tumbuhnya tidak sesuai dengan umurnya, maka itu akan dikatakan berisiko untuk stunting. Tetapi tidak cukup dengan itu, kita akan cross dengan bagaimana dengan kembangnya, perkembangannya. Oleh karena itu, orang pendek belum tentu stunting. Ya, karena bisa saja kembangnya jauh lebih bagus, ya. Tetapi stunting sudah pasti pendek. Nah, stunting ini terjadi karena kekurangan gizi kronis. Itu dimulai dari hulu, sejak kita pranikah, remaja, kemudian hamil, kemudian lahirlah bayi yang berisiko stunting. Gitu. Jadi selama ini bukan pada saat anak ini lahir kemudian tumbuhnya tidak normal begitu, tidak sesuai dengan umur dan perkembangannya begitu, Ibu? Iya. Jadi stunting itu dimulai sejak kita mau menikah. Jadi ibu-ibu di rumah kita sarankan kalau anaknya mau menikah itu bisa diukur dulu lingkar lengan atasnya, itu 23,5 cm. Kemudian HB-nya harus 11, ya. Kemudian indeks massa tubuhnya adalah 17 sampai 23,9. Nah, kalau kurang dari 17 jangan dulu dinikahkan. Kurang dari 23 tadi ini lingkar lengan atas ini jangan dulu dinikahkan. Kemudian HB-nya juga misalnya hanya 8 atau 9 harus normal dulu semua. Artinya pernikahan dini bisa juga menyebabkan stunting begitu? Oh, sangat. Jadi di tingginya tadi di Kabupaten Sigi itu memang karena dari penelitian kami
memang variabel yang banyak mempengaruhi di kecamatan-kecamatannya itu karena tingginya pernikahan dini gitu. Oke, Iya. baik. Nah, ini kalau misalnya secara genetik begitu Ibu, memang sudah keturunan pendek begitu, jadi ini juga tidak bisa kita langsung katakan, oh ini anak stunting gitu. Oh tidak, jadi stunting itu bukan karena keturunan. Iya, tapi karena memang perawatan kekurangan gizi kronis yang mulai tadi itu sejak mereka remaja, kemudian menikah, hamil lagi tidak terurus, kemudian lahirlah bayi yang tidak normal tadi. Menurut WHO panjangnya harus 48, kemudian beratnya minimal 2,5. Nah, setelah dia lahir itu sampai 2 tahun kita pantau, makanya di 1000 hari kehidupan. Kalau di 1000 hari kehidupan itu masih bisa dicegah, diperbaiki. Tapi kalau sesudah 2 tahun atau 1000 hari kehidupan itu, kata orang Inggris is too late, terlambat. Oke, jadi di 2 tahun pertama ini memang harus diperhatikan oleh ayah dan ibunya, tumbuh kembangnya, nutrisi yang masuk, begitu ya. Nah, ini yang mungkin agak sulit ketika kemudian kita kaitkan atau relate dengan income dari atau penghasilan begitu dari ayah dan ibunya begitu ya, atau keadaan ekonomi keluarga begitu, itu juga turut memberikan sumbangsi stunting ini begitu ya Ibu Prof. Jadi ada 2 penyebab faktor terjadinya stunting. Ada yang disebut dengan spesifik dan ada yang sensitif. Sensitif itu yang tidak langsung, misalnya bagaimana sarana dan prasarana air minum di suatu desa, kemudian bangunan rumahnya bagaimana. Jangan satu rumah yang ukurannya 3x6 misalnya dihuni 12 orang, itu sangat mempengaruhi juga. Bagaimana dia BAB-nya, apakah di toilet atau di kali-kali atau di mana gitu. Itu sangat mempengaruhi secara tidak langsung akan terjadinya stunting. Tapi yang spesifik adalah tadi itu, misalnya ibu hamil, HB-nya rendah, kemudian lingkar lengan atasnya atau kekurangan kek, kemudian EMT-nya, kemudian dia hamil di usia di bawah 21 tahun. Di bawah 21 tahun. Kemudian terlalu pendek jaraknya, terlalu banyak anaknya dan sebagainya. Itu semua adalah berisiko-risiko yang ketika hamil akan berisiko melahirkan anak stunting. Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi seperti apa kemudian dampak dari stunting ini, Ibu Prof, lebih lanjut saya ke Pak Hasman dulu. Pak Hasman, lalu kalau kita bicara soal data terkait dengan stunting yang ada di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah, apa yang bisa Bapak jabarkan terkait data ini? Tadi di urutan pertama adalah Sigi, di urutan selanjutnya siapa yang kemudian menduduki posisi tertinggi begitu setelah Sigi? Terima kasih. Data hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021 kemarin itu mengeluarkan data se-Indonesia, dan khusus Sulawesi Tengah tadi digambarkan bahwa kita urutan ke-8 di Indonesia terbesar. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah 13 kabupaten yang tertinggi di Sigi. Dan di bawahnya itu ada Parigi, ada seterusnya di bawah Donggala, Sojana. Dan Sulawesi Tengah sendiri yang terendah itu di Kota Palu, itu sekitar 23,9%. Seterusnya Morowali dan Banggai. Nah, itu dari SSGI. Itu dilaksanakan melalui survei setiap 1 kali setahun. Nah, untuk survei tahun 2022 ini akan dilaksanakan lagi untuk melihat prospek apakah terjadi penurunan atau terjadi peningkatan. Tapi untuk melihat angka stunting ada juga satu data yang kita dapatkan melalui EPPGM. Itu elektronik berbasis gizi masyarakat. Nah, itu dilaksanakan tiap bulan untuk memantau anak-anak yang datang di posyandu, dan itu diukur tinggi badannya dan berat badannya. Nah, untuk menentukan anak ini stunting atau tidak, itu kita menggunakan metode pengukuran antropometri. Itu membandingkan antara umur dan tinggi badannya. Nah, baru kita sesuaikan dalam standar yang dikeluarkan oleh WHO. Apakah ini anak stunting atau tidak? Itu ada semua acuannya, antara anak perempuan dan laki itu berbeda. Nah, untuk data stunting melalui EPPGM dibandingkan dengan SSGI, itu EPPGM lebih rendah angkanya. Itu sekitar Sulawesi Tengah kemarin di bulan Juli ini yang dirilis oleh dari teman dinas kesehatan itu sekitar 14%. Nah, melihat angka ini seharusnya kan target kita di Indonesia kan 14% tahun 2024.
di Sulawesi Tengah sendiri oleh Pak Gubernur Baik. mencanangkan tahun 2026 harus kita capai sekitar 8%. Oke, baik Pak Hasman, kita akan bicara lebih lanjut soal itu, namun kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon yang sudah tertera di layar televisi Anda 0451 452 414 dan malam hari ini sekali lagi topik kita adalah tingginya kasus stunting di Sulawesi Tengah. Sekali lagi, Sulawesi Tengah itu berada di urutan ke-8 kasus tertinggi stunting di angka 29,7% dari 34 provinsi. Baik, pemirsa, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon yang tertera di layar televisi Anda 0451 452 414. Baik, saya ke Pak Hasman kembali. Pak Hasman, silakan dilanjutkan apa yang tadi menjadi penjelasan Bapak di awal. Ya, tadi saya bilang tempat bahwa melalui data stunting itu ada 2 sumber ya. Melalui SSGI, Survei Status Gizi Indonesia, itu dilaksanakan sekali setahun saja. Untuk menggambarkan bagaimana angka stunting seluruh Indonesia dan kabupaten. Terus ada lagi data EPPGM yang dilaksanakan oleh teman-teman di Puskesmas untuk melihat angka stunting. Datanya dari mana? Data hasil kunjungan dari balita yang datang di Posyandu. Dan itu diukur tinggi badannya. Setelah dapat tinggi badan dibandingkan umur, dan itu dikonversi ke dalam suatu standar WHO yang sudah terstandar untuk menentukan oh ini anak stunting atau tidak. Dan itu dibedakan antara jenis kelamin. Itu yang saya bilang tadi bahwa kalau dibandingkan antara data EPBGM dan SSGI itu sangat berbeda. Kalau data EPBGM kita sudah di angka 14% sebenarnya. Artinya dari target itu sudah tercapai. Tapi coverage dalam proses untuk anak-anak yang diukur itu sangat rendah dan tidak bisa mewakili. Dan itulah dan yang kedua, alat ukur dan tenaga yang melakukan pengukuran itu belum terstandarisasi. Tapi data EPBG ini sangat dibutuhkan dalam melakukan proses perencanaan di tingkat bawah, kecamatan maupun kabupaten kota, karena itu datanya tersedia. Itu siapa, di mana, dan alamatnya di mana alat itu. Sedangkan data SSG itu kita cuma melihat angka status gizi stunting sampai di tingkat kecamatan saja dan kabupaten. Tidak melihat siapa anak itu, karena melalui survei. Itu bedanya. Itu Mbak. Baik, ini kalau saya bicara soal informasi yang saya dapatkan, ini 2024 ini pemerintah mengharapkan penurunan stunting itu bisa mencapai atau ada di angka 13% atau sampai di bawah 1 digit begitu ya, di benar. 2024. Nah, kemudian pemerintah mengharapkan semua elemen ya, jadi bukan hanya struktural, jadi multistruktural. Nah, ini kemudian upaya apa saja yang sudah dilakukan hingga saat ini, Pak Hasman, melihat pemerintah begitu concern, apalagi Bapak Gubernur dan seluruh jajaran begitu concern terhadap penanganan stunting di Sulawesi Tengah? Iya, acuannya itu adalah Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021. Setelah itu ada Peraturan Badan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Pusat, itu nomor 12 tahun 2001 juga, itu namanya RANPASTI, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Di dalam 2 peraturan ini itu sudah jelas apa yang harus dilakukan. Nah, dengan mengacu kepada 2 peraturan itu, setiap daerah, provinsi, kabupaten kota, kecamatan sampai desa wajib membentuk namanya Tim Percepatan Penurunan Stunting. Dan ini sudah ada semua dan kita di 13 di Sulawesi Tengah, kabupaten kota. Provinsi sudah terbentuk dan sudah dikukuhkan oleh Pak Gubernur. 13 kabupaten kota sudah terbentuk. Kecamatan di Sulawesi Tengah sudah terbentuk dan seluruh desa sudah terbentuk semua. Ini. Jadi kita punya desa itu kurang lebih 2000-an ya. Itu sudah terbentuk laporan dari kabupaten kota ke sekretariat di provinsi bahwa tim TPPS di tingkat desa dan kelurahan itu sudah terbentuk semua. Dan kalau di desa itu ketuanya langsung oleh kepala desa, demikian juga kecamatan oleh Pak Camat. Kalau di bupati, wakil bupati secara langsung ketuanya. Kalau kita di provinsi, ketua umumnya adalah wakil gubernur, di bawah arahan Pak Gubernur.
Oke, lalu misalnya seperti melihat Sigi, kemudian Parigi Motong dan lain-lain ada di urutan pertama, kedua, ketiga begitu. Ada treatment khusus begitu yang dilakukan oleh pemerintah? Di dalam tim percepatan penurunan stunting itu ada 4 koordinator. Ada koordinator pelayanan sensitif dan spesifik, ketuanya oleh Dinas Kesehatan, terus ada bidang koordinator komunikasi dan perubahan perilaku itu dikoordinir oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta anggotanya dengan sektor yang terkait. Ada lagi bidang aksi konvergensi stunting. Nah ini ketuanya langsung oleh Bapeda didukung oleh OPD-OPD yang terkait, dan ada lagi di bagian pengetahuan, data dan sebagainya oleh rektor langsung. Nah empat koordinator ini sudah melaksanakan semua kegiatannya. Nah ini di kabupaten kota juga akan melaksanakan aksi konvergensi, melaksanakan aksi 1 sampai 8. Nah ini yang paling penting nih. Aksi 1 sampai 8 ini apa, Jadi, Pak Hasman? Aksi 1 adalah analisis situasi. Analisis situasi ini diharapkan tingkat desa, kecamatan, kabupaten itu melakukan analisis lebih mendalam. Kenapa itu ada stunting di situ? Melihat dan menggali faktor determinannya. Faktor apa sebenarnya yang mengakibatkan terjadinya stunting? Tadi Bu Prof bilang bahwa terjadinya stunting pada suatu anak itu berbeda-beda latar belakangnya. Bisa karena konsumsi, bisa karena infeksi, atau faktor sensitifnya tadi, bisa saja pola asuh yang berbeda, terus ada karena pengetahuan dan sebagainya. Tidak semua anak yang stunting mempunyai faktor yang sama kenapa dia stunting. Makanya teman-teman di desa, kabupaten, aksi analisis ini harus paling penting untuk menganalisa. Dan tidak boleh salah begitu ya harusnya, Pak. Faktor determinan apa yang sebenarnya penyebabnya. Kenapa? Karena konvergensi adalah bagaimana sektor lain, multisektor itu masuk untuk mengambil peran, oh ini peran saya untuk melakukan intervensi stunting. Nah, dia ada aksi kedua. Jadi kalau salah analisis, salah intervensi dong? Iya dong, karena aksi 1 ini akan menentukan langkah-langkah seterusnya. Nah, setelah aksi 1, dia akan ada aksi 2, menyusun program dan kegiatan berdasarkan analisis situasi tadi. Nah, setelah aksi 2, jadi menyusun program kegiatan itu berdasarkan masalah tadi. Aksi 3 masuk di rembuk stunting. Ada rembuk stunting di desa, terus di kabupaten. Nah ini ada yang diperlukan di rembuk stunting adalah komitmen dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, sampai di pemerintah provinsi. Kemarin kita di provinsi baru melaksanakan rembuk stunting oleh diprakarsai oleh Kepala Bapeda Provinsi. Dan itu semua sektor datang, bupati datang dan sebagainya. Untuk itu, jadi secara masif untuk penanganan stunting ini sebenarnya sudah bagus sebenarnya, sudah tertata dengan rapi. Cuma bagaimana aksinya di setiap aksi-aksi itu. Karena itu berproses semua dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 8. Pak Hasman, saya kemudian tertarik dengan orang-orang yang kemudian diturunkan atau menjadi pionir yang menjadi analisis permasalahan stunting ini. Tapi saya ke Ibu Prof dulu. Ibu Prof, ini tadi kalau bicara soal stunting, kemudian Ibu mengatakan kita harus memperhatikan dari hulu begitu ke hilir begitu. Lalu kalau kita bicara soal dampak dari stunting ini, apa yang bisa Ibu jelaskan terkait dengan dampak berkepanjangan terhadap stunting, anak penderita stunting ini? Ya, jadi ini jadi sebuah dilema yang sangat besar ya, kalau anak kita atau di wilayah kita itu banyak yang stunting. Jadi tadi kalau misalnya 40,7 itu berarti setiap 100 bayi yang lahir terdapat 40 sampai 41 yang stunting. Fantastik begitu angkanya ya. Jadi karena stunting ini adalah sumber, anak ini lahir ini adalah sumber daya manusia, kemudian akan menjadi generasi penerus yang akan datang. Kemudian dia stunting, tidak bertumbuh kembang dengan baik, maka tidak akan menjadi suatu produktif bagi wilayah kita. Dan dia juga tidak meninggal, makanya jadi beban begitu. Karena dia tidak produktif, tidak bisa apa-apa, sehingga jadi beban negara. Itu dampak yang tidak bagus. Jadi kita tidak bisa bersaing dengan dunia global dan apa. Nah, kalau semua yang dilahirkan ini tidak dicegah menjadi manusia yang berkualitas, ya tentu daya saing Indonesia ke depan bagaimana? Itu dampak makro yang terbesar. Saya juga pernah membaca bahwa dampak dari stunting ini, anak yang terkena stunting ini lebih rentan terhadap penyakit atau sakit begitu. Ini betul, Prof? Iya, sangat. Karena dia kekurangan energi kronis, tentu daya tahan tubuhnya tidak bagus. Dia rentan terhadap penyakit, kemudian tentu
karena otaknya juga tidak berkembang dengan baik, ya tentu daya pikirnya, daya nalarnya, logikanya tentu lebih rendah dibanding anak-anak yang seumurannya kan. Iya. Jadi dia akan menjadi beban dalam keluarga itu sendiri, padahal ini anak hidup. Ini yang jadi masalah, ini hidup tidak meninggal tapi jadi beban begitu, tidak membuat tidak menjadi sumber daya manusia yang bagus begitu. Ya. Lalu kalau misalnya sudah terjadi begitu, Prof, apa yang bisa kita lakukan di awal begitu ketika anak ini memang sudah anak ini stunting, lalu apa yang bisa kita lakukan terlebih bagi keluarga sebagai garda terdepan terlebih dahulu, itu apa yang bisa dilakukan, Prof? Ya, jadi untuk mencegahnya kita sebenarnya tadi itu ada beberapa yang sebagai seorang peneliti dari universitas, tentu kan ada beberapa yang kami sudah lakukan. Pertama adalah kami membuat aplikasi namanya Randa Kabilasa, yaitu deteksi remaja cegah stunting, bagaimana mereka ketika menikah tidak melahirkan anak stunting. Kemudian yang kedua, saya menciptakan yaitu aplikasi Momscare untuk deteksi dini pada ibu hamil, dirinya sendiri yang dia deteksi, kemudian dia ingin di aplikasi itu dia membuktikan bahwa dia berisiko melahirkan stunting atau tidak gitu. Dan ini mendapat penghargaan juara 1 tingkat nasional kemarin, Mbak Nita. Inovasi Stunting Award ya? Ya. 2021 oleh BKKBN RI dan juga Habibie Institute. Aplikasi Momscare. Iya, kami juga mengikuti perkembangan Ibu Prof kemarin juga di salah satu convention hall yang ada di Kota Palu terkait dengan ada 2 kalau saya tidak salah aplikasi yang juga Ibu saat ini kembangkan, Pagasi dan satu lagi Sigercep Stunting. Sigercep Stunting. Ini dua-duanya ini masing-masing punya fungsi apa, Prof? Iya, betul Mbak Anita. Jadi kan selama ini kami peneliti itu dia parsial ya, jadi hanya berbasis Android semata. Jadi misalnya datanya yang Randa Kabilasa itu hanya untuk hanya untuk pengguna, kemudian masuk kita ke tim peneliti di Untas Tadulako. Nah, kita mau stakeholder ini mengetahui data stunting yang real time di lapangan. Jadi digabungan mulai dari remaja, ibu hamil sampai anak itulah yang digabung menjadi sebuah aplikasi namanya Sigercep Stunting. Jadi itu untuk mendeteksi risiko dini bahwa dia akan berisiko melahirkan stunting. Tetapi yang Epagasi itu tadi terkait dengan aksi konvergensi tadi itu yang kita sumbangkan untuk sumbangan terbesar di tahun 2022 ini. Kami kerjasama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kami mengadakan aplikasi Epagasi untuk mencari faktor penyebab stunting di lapangan. Dan itu sudah bekerja dengan baik? Dan itu sudah sedang berlangsung ini melalui KKN tematik. Jadi intinya adalah garda terdepannya adalah tim pendamping keluarga stunting yang sudah ada memang tersedia di lapangan. Nah, untuk mempercepat ini kita tambah dengan tenaga KKN tematik dari seluruh PTN PTS di Sulawesi Tengah itu. Inilah yang dibekali bagaimana mereka mensurvei, mendata faktor penyebab stunting di suatu wilayah. Dan kita yang timnya di tim P2KB sama BKKBN sama tim yang khusus sudah terbentuk itu akan menganalisis bahwa ini loh faktor penyebab stunting di wilayah ini. Kemudian target kedua adalah kan ini ada 5 angkatan. Angkatan pertama KKN tematik itu adalah untuk mengambil data faktor penyebab stunting. Kemudian angkatan kedua sesuai dengan konvergensi tadi itu, yang kedua adalah kita analisis, ini loh program yang kita akan lakukan melalui KKN ini, sehingga intervensi dari beberapa arah itu pas sesuai dengan hasil masalah dari pertama tadi. Kemudian yang ketiga juga seperti itu, dan angkatan terakhir adalah kita evaluasi sejauh mana efektivitas dari KKN tematik ini dengan menggunakan Epagasi dan Sigercep Stunting itu bisa membawa perubahan terhadap penurunan stunting di kabupaten. Utamanya kita sasar sekarang ini adalah Kabupaten Donggala. Ya, kenapa Kabupaten Donggala? Karena Pemdanya yang sangat siap untuk membantu
apalagi namanya KKN tematik ini gitu. Lalu kabupaten kota yang lain begitu tidak Akan menjadi menyusul. sasaran, akan menyusul. Iya, akan menyusul. Ya. Misalnya kita sebut saja Kabupaten Sigi yang saat ini ya, tertinggi. tentu, ya, Itu sudah dilakukan? Belum, tapi yang untuk sekarang ini karena kita tahap untuk 1000 mahasiswa KKN ini pada 5 angkatan, kita akan Donggala karena tahun sebelumnya memang sudah kita adakan kerjasama dengan Kabupaten Donggala. Untuk Kabupaten Sigi, Palu, dan Parimu akan menyusul. Begitu ya. Dan juga kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Tengah. Banggai bagaimana Ibu? Ya, tentu kita akan memberdayakan bagaimana perguruan tinggi yang ada juga di sana. Kemudian tentu kita tetap akan menyasar. Jelas kita akan Jadi kesana. 13 kabupaten kota juga menjadi tujuan begitu dari apa yang sudah Ibu Prof lakukan begitu ya, terobosan yang luar biasa ini ya, yang mendapatkan award beberapa tahun terakhir ini. Sampai di 2022. Baik, saya kembali ke Pak Hasman. Pak Hasman, ini terkait dengan orang-orang yang kemudian terlibat atau pionir di paling bawah ya, ini tingkat desa kecamatan, yang menjadi pertanyaan saya yang kemudian menggelitik, ini siapa orang-orang yang melakukan analisis ini? Ya, begini. Karena tidak boleh salah begitu harusnya. Nggak bisa ya, betul. Bisa. Itu juga keluhan dari beberapa kepala desa. Siapa yang melakukan analisis ini? Kan perlu orang-orang tertentu ya. Orang analisis berarti jangan orang stunting deh, pasti orang bagus. Nah, BKKBN sendiri sudah melakukan pelatihan terhadap tim pendamping keluarga, sudah merekrut. Kita tim pendamping keluarga di Sulawesi Tengah sekitar 2.484. 2.800. Itu tersebar di seluruh desa. Dengan setiap desa adalah tiga kadernya di sana. Siapa itu? Mereka ada bidan, ada kader KB, dan ada PKK. Mereka ini adalah tim pendamping keluarga untuk meng-surveillance atau mendeteksi mana keluarga-keluarga yang berisiko. Menentukan keluarga berisiko itu ada beberapa indikatornya yang ditentukan menggunakan aplikasi juga. Itu mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, anak 0 sampai 12 sampai 59 bulan. Dari kelompok-kelompok sasaran ini berbeda-beda indikatornya dilihat. Contohnya pada calon pengantin, jika calon pengantin itu berusia di bawah 19 tahun atau 18 tahun lah umpamanya, dia mau kawin, itu sudah dianggap sebagai keluarga yang berisiko akan melahirkan anak stunting. Dilihat lagi lingkar lengan atasnya, apakah dia kek atau tidak, yang tadi Prof bilang. Yang dilihat lagi aneminya, apakah remaja ini anemia atau tidak. Terus dilihat lagi, ini keluarga dari mana, apakah keluarga ini berasal dari keluarga ekonomi di bawah. Terus dilihat lagi bagaimana kondisi sanitasi lingkungan rumahnya, apakah tersedia air bersih, jamban keluarga, dan akses pelayanan kesehatannya. Jika ada indikator-indikator itu, maka itulah yang didampingi, bahwa itu mereka termasuk sebagai kelompok keluarga yang berisiko atau melahirkan anak yang stunting. Itu baru di calon pengantinnya, belum pada saat dia hamil. Baik. Jadi setiap sasaran itu punya ukuran-ukuran tertentu untuk melihat, oh ini berisiko atau tidak. Mulai pada saat hamil. Kalau dia hamil, apakah lingkar lengan atasnya juga kecil? Atau dia hamil, dia dalam usia 19 tahun atau 18 tahun, karena yang tadi dibilang bahwa angka pernikahan dini sangat memberikan sumbangan terbesar melahirkan anak yang stunting, pasti. Terus melihat lagi apakah dia anemi, terus macam-macam lah indikatornya di situ dilihat lagi. Pada usia bayi, anak itu lahir di bawah 48 cm tidak. Apakah dikasih ASI eksklusif dan sebagainya. Jadi ada semua tuh. Dia menggunakan suatu instrumen khusus, mengenai LC-MIL namanya, yang dikembangkan oleh teman-teman BKKBN. Dan ini digunakan oleh yang saya bilang tadi, tim pendamping keluarga yang melakukan di. Nah ini yang menganalisis, dibantu oleh mungkin tenaga-tenaga dari puskesmas seperti bidan, tenaga gizi, atau tenaga sanitarian untuk melihat, oh ini kenapa nih terjadi stunting di sini. Jadi mereka ini merupakan ujung tombak. Ujung tombak, ya? ujung tombak. Dan perang PKK di sini tidak boleh lepas, karena mereka yang terdekat. Makanya PKK ini adalah yang lebih dekat dengan keluarga yang di desa itu. Terus ada dari bidan juga. Kan sekarang ada di desa itu kan ada bidan. Nah itulah yang jadi pionir mereka untuk mendeteksi mana yang berisiko atau tidak. Setelah mereka menganalisis dan sebagainya, dia akan melakukan fasilitasi terhadap namanya TPPS desa. Oh ini keluarga yang berisiko, ini yang dibutuhkan dan sebagainya. Makanya itu adalah namanya pendekatan spesifik dan sensitif.
Jika keluarga berisiko itu tidak memiliki sarana air bersih atau jamban keluarga, maka dia akan berkoordinasi dengan OPD yang berkaitan dengan itu. Oke, jadi bisa dibilang sanitasi memang sangat punya memberikan peran besar. sumbangsi juga yang sangat besar terkait dengan stunting ini ya. Sudah berapa kali pertemuan di tingkat provinsi melalui daring juga di pusat bahwa yang lembaga-lembaga yang berkaitan ini mereka juga giat, semua ada program kegiatannya untuk stunting. Dinas Sosial, PUPR, terus pangan, semua ada bergerak. Jadi semua sektor semua sektor. Bukan hanya BKKBN dan setiap P2KB. kabupaten kota itu ada lokus-lokus stunting. Tidak semua desa, tapi ada lokus prioritas. Nah, didasarkan ini bicara pada soal angka prioritas. Prioritas ini di mana saja, Pak Hasman? Setiap kabupaten kota itu diberikan kesempatan untuk menentukan lokus stunting mereka. Dasarnya apa? Dilihat dari jumlah kasus dan dilihat angka prevalensinya. Dan dilihat arti angka kerawanan desa itu sendiri. Jika itu angka prevalensinya tinggi atau jumlah kasus tinggi dan mereka melalui proses dan itu ditetapkan sebagai daerah lokus. Tapi desa lain bukan berarti tidak dilakukan intervensi ya, tetap diintervensi, tapi ini lokus sebagai prioritas karena di situ banyak kasus dan banyak angka stuntingnya. Jadi memang ada daerah lokasi ada khusus begitu. Dan itu desa-desa itu ditetapkan dalam surat keputusan bupati masing-masing kabupaten kota yang ada di Sulawesi. Setiap OPD melakukan keroyok terhadap desa-desa itu, tapi mereka masuk berdasarkan analisis masalahnya apa di situ. Baik, saya kembali ke Ibu Prof. Ibu Prof, apa yang Ibu lakukan dengan kemudian menciptakan aplikasi yang sangat membantu masyarakat di Sulawesi Tengah ini khususnya, kalau untuk daerah kota begitu ya, ini mungkin sangat mudah kemudian kita mengakses ini. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang ada di tempat terisolasi atau di pulau terpencil begitu? Apakah kemudian ini bisa menjangkau ke sana nanti? Oh, sangat bisa, Mbak Nita, karena aplikasi yang kami ciptakan itu adalah online dan offline. Jadi pada saat itu di daerah itu tidak ada jaringan atau signal, maka dia bisa menggunakan yang offline. Offline yang bagaimana, Prof? Ada aplikasi itu kita buat memang sistemnya offline dan online. Jadi untuk mengantisipasi bahwa kalau digunakan pada daerah-daerah yang tidak ada jaringannya atau jaringan itu kurang bagus, maka dia akan tetap akan bisa dipakai alat tersebut. Dan yang kedua adalah selain aplikasi kami ciptakan dari hulu sampai hilir, kami juga membuat inovasi di tahun 2002 ini adalah rumah cegah stunting. Dan ini adalah inovasi. Ini baru akan saya tanyakan begitu ya, karena saya tertarik dengan rumah cegah stunting yang Ibu Prof punya begitu. Dan ini inovasi pertama di Indonesia loh, Mbak Nita. Pertama di Indonesia, wow, luar biasa. Kenapa? Karena tadi itu bahwa saya beranjak ke tadi penyebab stunting yang sanitasi yang kurang bagus ya. Kalau Mbak Nita itu ke Labuan di sana, di suatu desa di Labuan namanya Kabupaten Donggala, tempat rumah cegah stunting itu saya dirikan. Tahun 2016 itu saya masuk di desa itu, semua penduduk desa itu BAB di pinggir kali, di depan rumahnya membuat gubuk-gubuk dan kelambu-kelambu ketika BAB dia masuk di dalamnya. Dan itu menyebabkan tentu secara tidak langsung akan menyebabkan stunting. Itu 2016. 2016. Itu harusnya pemandangan yang zaman dulu kita saksikan, harusnya bukan di 2016, tapi 2016 Ibu masih menyaksikan itu. Dan prevalensi stunting waktu itu adalah 40,9 di desa itu. Ya, sangat tidak bagus, sangat higienis, diare di mana-mana, kemudian malaria di mana-mana terjadi. Dan saya masuk membawa mahasiswa magang, PBL, kemudian KKN, dan terakhir saya mendirikan rumah cegah stunting. Kenapa kemudian Ibu mendirikan rumah cegah stunting ini? Padahal kan Ibu tidak dibiayai oleh pemerintah begitu. Ngapain susah-susah membangun rumah cegah stunting, Bu Prof? Ya, nah ini yang menarik ya, karena begini, remaja yang calon pengantin tadi itu yang menurut Pak Hasman, ya, di Labuan itu kan menurut kepala sekolahnya SMA Labuan, 300 pendaftar masuk SMA Labuan, yang lulus itu hanya 100, 200 itu kawin dini. Nah, 200 kawin dini ini tentu kan harus
petakan bagaimana HB-nya, bagaimana gizinya, bagaimana sehingga dia sehat sebelum menikah gitu. Dan ternyata remaja-remaja sekarang kita di Sulawesi Tengah itu, Mbak Nita, dia tidak mau atau enggan ke puskesmas, diperiksa HB-nya di lab, atau diberikan tablet FE, karena ada semacam suatu pendapat bahwa kalau dia ke puskesmas atau ke petugas kesehatan dicek HB-nya atau mendapat tablet FE, rupanya dia dianggap sebagai hamil di luar nikah atau kecelakaan, MBE dan sebagainya. Ternyata itu kan bukan ya. Nah, melalui rumah cegah stunting saya dirikan, di sana diperiksa HB-nya, dia sangat enjoy gitu. Kemudian anemianya lingkar lengannya dicek, diberikan tablet FE, dan dia sangat bahagia gitu. Mereka asik-asik saja begitu ya. Beda begitu dengan puskesmas. Iya, mindsetnya rumah dengan puskesmas sangat beda. Jadi itu yang membedakan begitu ya. Dan alhamdulillah remaja di sana, kalau saya boleh katakan, yang saya intervensi selama ini itu sudah siap menikah, dan saya yakin dia tidak akan melahirkan stunting. Karena HB-nya sudah kita normalkan semua, kemudian usianya, ya, tinggal usianya. Jadi, tapi kan begini, Pak Desa bilang begini, Prof, yang tidak bisa kita intervensi sebenarnya adalah yang MBE tadi itu. Iya. Tapi kalau dia masih menikah baik-baik, walaupun dia usia 19 tahun, kan ini kita tidak bisa juga melarang orang tuanya menikah. Menikahkan anaknya, itu bisa diintervensi dengan alat kontrasepsi misalnya. Iya. Tapi kalau dia kecelakaan, hamil duluan, nah ini yang tidak bisa diintervensi kan, tentu dia akan jelas itu dan pasti akan melahirkan anak yang tidak normal gitu. Lalu untuk mencegah ini misalnya, kita kan tidak bisa mencegah begitu ketika sudah terjadi. Apa yang kemudian bisa kita lakukan pada saat dia sebelum hamil begitu, Bu Prof? Apa yang harus kita lakukan kepada si ibu ini, calon ibu ini? Apa yang bisa kemudian supaya stunting ini tidak terjadi terhadap anaknya nanti ketika dia lahirkan? Jadi dia sebelum menikah kita normalkan semua dulu status gizinya. Kemudian di dalam aplikasi Randa Kabilasa itu ada 3. Pertama adalah bagaimana indeks massa tubuhnya, kemudian HB-nya, lingkar lengannya, kemudian bagaimana berat badannya yang sesuai. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masa depannya. Jadi dia akan mengisi di situ, ada ndak talentanya ketika dia mau menikah. Dan yang terakhir di situ berapa usia kalau dia mau menikah ini. Jadi ada 3 di situ di dalam aplikasi itu, sehingga aplikasi ini bukan cuma bagaimana mendeteksi dia akan berisiko melahirkan stunting, tetapi yang paling penting adalah advokasi kita pada remaja secara luas, bahwa ternyata kalau kita lakukan 3 ini, kita akan melahirkan stunting, anak stunting gitu. Baik, saya kembali ke Pak Hasman. Pak Hasman, apa yang dilakukan, terobosan yang dilakukan oleh Ibu Prof baru saja? Beliau baru saja membuat atau membangun yang namanya Rumah Cegah Stunting. Lalu kemudian melihat upaya ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah begitu, khususnya P2K, BPKKBN? Kemudian berkaitan dengan yang ini kan ini sebagian dari aksi konvergensi ya, bagaimana sektor, lembaga swasta, perguruan tinggi, intelektual dan sebagainya ikut berperan dalam melakukan cegah stunting sesuai dengan peran masing-masing. Nah, kami dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sendiri sudah bekerja sama dengan LPPN Untak. Kemarin kita sudah MOU dan itu bagian dari kerjasama kami untuk membuat aplikasi. Terus nanti dengan perguruan tinggi juga, yang lain juga kita akan membuat MOU. Dan yang dikerjakan oleh dari teman-teman Untak ini adalah bagian dari di bidang spesifik, sensitif. Di bagian komunikasi dan perubahan perilaku untuk mengedukasi pada seluruh keluarga di masyarakat, pada sasaran semua untuk bagaimana melakukan perilaku yang positif untuk mencegah stunting. Dan ke depan kami sekretariat juga akan mengundang seluruh tim untuk mengidentifikasi semua apa yang telah dikerjakan, dan kita akan mengajak untuk menyusun program kegiatan ke depan seperti apa. Ayo kita melakukan sesuai dengan
fungsi kita masing-masing. Karena kita sudah didukung dengan beberapa peraturan. Ada juga sudah ada surat keputusan gubernur dengan TPPS provinsi, ada lagi peraturan gubernur tentang percepatan penurunan pernikahan anak dan stunting. Kenapa, Mbak? Karena pernikahan anak di Sulawesi Tengah ini keempat terbesar di Indonesia. Dan disinyalir adalah berkontribusi terhadap tingginya angka stunting. Dan kemungkinan juga berpengaruh terhadap putus sekolah, berpengaruh terhadap kekerasan perempuan dalam rumah tangga dan sebagainya. Dan kami pernah berbincang dengan dari pihak Kementerian Agama bahwa ini juga berkorelasi dengan tingginya angka perceraian. Karena anak-anak yang seperti ini kawin tanpa siap, mereka itu cenderung untuk lebih banyak bercerai. Dan memang iya, nyatanya begitu seperti kompleks, itu. Kompleks masalahnya. Makanya nih, kalau kita lihat, yang perlu dicegahnya adalah pernikahan anak dulu. Karena cenderung kalau mereka, tadi Pak Prof bilang ada terjadi kecelakaan, mereka simpan, nanti melahirkan baru ketahuan, dan itu berarti kehamilan yang tidak diinginkan. Pasti, saya bilang 90% pasti anak yang dilahirkan akan stunting dengan panjang badan di bawah 48 cm, mungkin berat badan di bawah 2,5 dan seterusnya. Nah, gimana pola asuh? Apakah anak ini, orang tuanya ini siap untuk melakukan pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan? Iya. Nah, ini yang hal-hal yang mungkin kita gali semua di TPPS untuk menggali masalah siapa ini harus bertanggung jawab. Karena di TPPS ini ada juga dinas sosial, kan berperan terhadap masalah itu juga dan sebagainya. Dan kami juga berterima kasih terhadap LPPN Universitas Tadulako melalui Ibu Prof Mala yang sangat-sangat aktif dan eksis untuk membantu kita karena dari sisi ilmiah dan sebagainya. Bagaimana? Ayo kami membantu dalam bagaimana kita mengatasi masalah stunting dari sisi perubahan perilaku dan komunikasi. Dan menciptakan tadi aplikasi Gercep Stunting. Dan memang itu sangat membantu begitu. Dan sangat membantu karena pendekatan sekarang begitu. Pendekatannya remaja. Remaja dulu, remaja sekarang berbeda. Jadi pendekatan juga harus lain juga, harus melalui informasi teknologi seperti tadi yang dikembangkan. Karena kita lihat dalam rumah tangga orang tua, anak masing-masing tidak ada saling komunikasi. Dengan ini sebenarnya kita sudah bisa dibantu untuk lebih fokus pada remaja itu untuk melihat dirinya sendiri dari aspek kesiapan mereka, terutama dalam kesehatan berproduksi untuk siap menjadi seorang calon ibu yang diinginkan. Jadi menurut penjelasan Pak Hasman bisa dibilang semua sektor juga sudah bergerak begitu ya? Iya. Jadi bukan hanya P2KB dan BKKBN dalam hal ini, tapi semua sektor pemerintah juga spesifik sudah bekerja. Spesifik itu koordinatornya Dinas Kesehatan. Di dalam tuh semua banyak sektor terkait. Nah tadi Pak Hasman juga sudah menjelaskan bahwa kita sebenarnya sudah mencapai angka 14% begitu ya Pak Hasman. Tapi itu data EPBGM. Yang data berbasis masyarakat dari sisi metodologi mewakili populasi itu belum bisa dikatakan karena itu bukan survei. Tapi itu data sangat dibutuhkan sebagai data surveillance awal untuk melihat ini loh anak yang stunting, keluarga ini yang mempunyai anak yang stunting dan sebagainya. Dan itu bisa dijadikan dasar dalam melakukan proses perencanaan di tingkat bawah. Karena itu datanya bulanan. Kalau SSGI kan setahun. Apa kita harus menunggu data setahun? Tidak mungkin. Nah, ini kita dibantu ya PGM. Baik, Pak Hasman, kalau kita bisa bicara soal rencana pemerintah ke depan, ini di beberapa tahun yang akan datang, apalagi pemerintah punya target begitu di 2024 turun 1 digit begitu ya Pak Hasman. Apa yang kemudian menjadi rencana atau fokus pemerintah, concern begitu pemerintah terkait dengan penurunan stunting ini di beberapa tahun ke depan? Sebenarnya di dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sampai 2024 itu sudah ada semua. Apa yang dikerja, indikatornya apa dan sebagainya. Di dalam pertemuan terakhir kemarin di Malang, informasi kami lewat daring, itu ada 64 indikator cakupan yang harus kita capai. Nah, setiap indikator kan ada kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Nah, itu dipilah-pilah. Ini siapa kerja ini, siapa kerja ini, dan sebagainya. Realnya, konkretnya apa yang bisa contohnya untuk singkat Bapak jelaskan? Spesifik. Pada remaja putri, seluruh remaja putri minimal 90% sudah mengkonsumsi tambah darah. Itu dari aspek spesifik. Artinya, teman-teman di Dinas Kesehatan, bekerja sama dengan mungkin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, Kabupaten Kota, untuk memberikan tablet tambah darah kepada seluruh remaja putri. Jadi memastikan mereka tidak anemia. Itu pada remaja putrinya dulu. Remaja putra gimana Pak Asman?
Iya juga, karena mereka yang pelaku juga. Oke, lanjut. Tetap mereka. Tapi yang paling berisiko di sini kan adalah remaja putri. Baik. Itu dari aspek spesifik contoh. Pada bayi contohnya, jika terjadi anak yang dilahirkan tadi ini, itu ada namanya pemberian makanan tambahan. Jadi seluruh anak balita yang terdeteksi stunting itu harus mendapatkan makanan pemulihan untuk tambahan gizi. Itu dari si aspek spesifik. Nah, ya spesifik dari sensitifnya. Dari OPD yang menangani masalah tersediaan air bersih, dia akan melihat, oh ini saya harus menyediakan akses air bersih atau jamban keluarga. Dari keluarga berencana sendiri memastikan seluruh pasangan usia subur yang habis melahirkan itu harus menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang. Itu banyak semua. Dan sudah di dalam rampas itu sudah jelas semua apa yang harus dilakukan dan sebagainya, bagaimana ukurannya, bagaimana mengukur dan sebagainya. Jadi jelas apa yang menjadi fokus pemerintah ke depan ya Pak Hasman ya. Jadi pemerintah daerah seharusnya tidak perlu membuat rencana aksi daerah lagi, cukup mengacu ke situ. Tinggal inovasi setiap daerah itu yang dibutuhkan. Ada inovasi kan untuk mempercepat capaian itu. Kita berharap rencana ini ya, seperti Banggai kemarin berjalan inovasinya dengan baik, luar biasa. Banggai kemarin mendapatkan penghargaan nasional dan internasional untuk mencegah stunting. Baik Pak Hasman, terima kasih. Saya ke Ibu Prof yang terakhir Ibu Prof, kita sudah di penghujung dialog kita malam hari ini. Apa yang ingin Ibu Prof sampaikan kepada remaja-remaja kita, kemudian keluarga yang ada di Sulawesi Tengah ini? Iya, jadi ini yang sangat penting. Pencegahan stunting itu dimulai dari remaja. Saya teringat sekali negara-negara Eropa itu Mbak Nita ya. Dia memaksakan konsul ke dokter lebih intens ketika dia sebelum menikah. Dia konsul ke dokter mengatakan bagaimana saya melakukan hubungan seksual nanti itu sehingga saya akan menghasilkan bayi yang berkualitas. Bukan nanti pada saat hamil baru konsul ke dokter. Beda di Indonesia. Ya, hal yang paling memprihatinkan kita, saya bilang sama mahasiswa dan seluruh remaja kalau saya pemateri bahwa sepanjang kalian itu melakukan perilaku seks yang tidak sehat, misalnya ya, Anda melakukan hubungan seksual belum waktunya, tidak legal. Anda lakukan di sawah-sawah, di kebun-kebun, dekat kuburan, di toilet. Bagaimana menghasilkan anak yang berkualitas? Agak ngeri gitu ya. Padahal tempatnya tidak baik. Nah, untuk menghasilkan anak yang berkualitas tidak stunting, Anda harus dilamar baik-baik, kawin dengan legal, bulan madu yang bagus, happy, enjoy, makan makanan yang bergizi dan seterusnya. Sehingga ketika melakukan hubungan seksual akan terjadi bayi yang sehat. Ya, begitu pula tadi remaja putra. Kalau remaja putra ini tadi tidak bergizi, maka akan mempengaruhi kualitas spermanya. Kalau kualitas sperma tidak bagus, maka akan melahirkan anak yang kurang bagus. Gitu. Luar biasa. Ini apa yang disampaikan Ibu Prof memang begitu realistis ya. Apa yang terjadi di sekitar kita yang memang sering sebenarnya kita abaikan atau bisa dibilang kita tidak begitu perhatikan ya. Kemudian kita membuat keputusan untuk menikah, lalu memiliki anak dan seterusnya. Baik, dan Ibu Prof terima kasih sudah bergabung malam hari ini, juga Pak Hasman terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga saja apa yang dicanangkan oleh pemerintah ini bisa tercapai begitu di 2024 seperti rencana pemerintah Sulawesi Tengah ya, sehingga angka atau urutan ke-8 ini kita bisa geser. Targetnya 11%. Target 11%. Baik, luar biasa. 11%. Dan juga kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah ini bisa diminimalisir, paling tidak begitu ya, angka stuntingnya, persentasenya bisa kita minimalisir. Sekali lagi terima kasih Bapak, Ibu, dan pemirsa, terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program Bilang Bicara Langsung pada malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Neta Aswin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.